Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji syukur pada Tuhan yang memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah segala keterbatasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari mengikuti ibadah ini dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang jemaat bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, baik yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, nats pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan berkata, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah." Kita sambut dengan PKJ nomor 14. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setia Saat ini kita mendengarkan hukum Tuhan yang menjadi cermin bagi kita sejauh mana kita taat akan firman Allah yang terambil dari Matius pasal 7 ayat 12 berkata demikian. "Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya,
serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian mengambil saat teduh sejenak untuk hal ini. Bapa Maha Baik dan Maha Kudus, kami sungguh menyadari bahwa sebaik apapun kami, di sana ada kerentanan, kami rapuh dan ada kesalahan dan dosa. Sesempurna apapun yang kami perbuat, di sana ada kerentanan karena kami manusia yang terbatas. Kodrat kami adalah manusia yang terbatas. Terbatas dalam berpikir yang baik, terbatas dalam melakukan hal-hal yang baik, dan banyak hal yang justru kami lakukan jauh dari apa yang baik, jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini kami telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu datang bagi kami, membaharui hidup kami, sehingga sehari lepas sehari kami terus mengalami pembaharuan yang bersumber dari Allah, membaharui hati kami dari dalam, sehingga kami menampilkan kesaksian hidup sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Allah yang Maha Kudus, dengarkanlah pengakuan jujur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengaku dosa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku dosa dan kejahatan di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dari Yohanes pasal 20 ayat 23 berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang telah diperdamaikan oleh Allah, marilah kita memberikan salam damai bagi sesama. Salam damai. Kita nyanyikan syukur atas perdamaian yang telah dikerjakan Allah di antara kita dengannya dan di antara kita dengan sesama kita. Kita nyanyi Nafiri Rohani 223.
dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan karena pembatasan segala aturan dan pembatasan-pembatasan yang berlaku sekarang ini, kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Martin Elvis melalui rekaman. Bisa dilihat di video. Maaf Bapak Ibu, ada persembahan pujian dari keluarga Ibu Lani Prata Halim. Tuhan berkati keluarga kami, bila damai kudus jalannya. Biar kasih-Mu terus menetap penembus, menghangatkan kami senantiasa. Kami mohon kehadiran-Mu dalam masa senang dan seduh. Kami tak akan dapat bertahan tanpa Dikau, Yesus Tuhan. Keluarga teguh yang berpaut padamu, biarpun angin ribut menerpa. Oh, peliharakanlah keluarga semua, bimbing dalam keutuhannya. Kami mohon kehadiran-Mu dalam masa senang dan seduh. Kami tak akan dapat bertahan tanpa Dikau, Yesus Tuhan. Firman-Mu perintah pada jalan gelap, Roh Kudus pun menguatkan hati. Oh, ajarkan kami saling mengampuni, syukur
yang telah mengingatkan kita bahwa tanpa Tuhan di dalam keluarga, kita tak mampu melewati segalanya. Keluarga itu menjalaninya bukan hal yang mudah. Ada riak-riak dan kerikil yang harus dihadapi, penuh kesabaran dan kasih, penuh dengan pengampunan yang terus-menerus, dan menjadi sesuatu hal yang baik untuk diingatkan bagi kita saat ini dalam rangka bulan keluarga Gereja Kristus Kartini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Martin Elvis dari STT Cipanas, tapi berhubung karena masih aturan pandemi COVID, kita bisa menyaksikan firman Tuhan melalui tayangan video. Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan sehingga kami ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan kini saatnya kami mendengarkan firman. Pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah istri yang cakap menjadi berkat dalam keluarga, yang diambil dari Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat 31. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang, kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang.
Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman, lalu kita mau merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, izinkan saya untuk menggunakan slide sehingga memudahkan saya untuk menjelaskan ayat demi ayat di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan melihat dari ayat 10 sampai 31 ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kita melihat dari 3 ayat yang pertama, dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kalau kita melihat bagian pertama ini berbicara tentang istri yang cakap. Atau di dalam terjemahan lain, cakap itu artinya wanita yang berbudi luhur. Wanita yang memiliki atau memperlihatkan suatu standar moral yang tinggi. Itu terjemahan dari bahasa yang lain. Ya. Jadi istri yang cakap adalah istri yang berbudi luhur, ya, yang memiliki standar moral yang tinggi. Dia dikatakan sebagai lebih berharga dari permata. Dan saudara perhatikan di bagian pertama ini berbicara tentang hubungan seorang istri dengan suami, yang betapa indahnya hati suaminya percaya kepadanya. Lalu ia berbuat baik kepada suaminya. Ini adalah satu keluarga yang sangat bahagia. Ya. Kemudian bagian kedua kita melihat firman Tuhan mengatakan ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayannya perempuan. Jadi kalau kita lihat dari bagian ini adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, ya, yang sangat menjaga keluarga dan tahu akan kebutuhan seisi rumah. Nah, saudara, biasanya kalau saya berangkat ke Bogor pagi-pagi untuk melayani, ya, itu tentu kan saya bangunnya sangat pagi sekali. Nah, seringkali saya mengatakan kepada istri, kamu nggak perlu bangun deh, saya saja yang bangun pagi-pagi, toh saya bisa mempersiapkan minuman sendiri, ya, pagi-pagi saya bisa makan roti, ya, lalu kemudian saya berangkat pagi-pagi sekali, begitu. Tapi istri saya selalu bangun lebih pagi dan menyediakan, ya, makanan untuk saya, ya, sarapan pagi sekali, walaupun saya biasa makan roti saja, begitu, ya. Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, begitu, ya, meskipun dari saya sendiri tidak menuntut istri untuk harus bangun pagi-pagi sekali, begitu. Karena seorang istri punya insting, ya, dia adalah seorang ibu rumah tangga yang memperhatikan seisi rumah. Itulah kelebihan dari seorang istri, ya, seorang ibu rumah tangga yang baik. Kemudian kita melihat bagian yang ketiga, dikatakan ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam.
tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Bagian ini kalau dalam bahasa sekarang kita bisa sebut sebagai wanita karir yang sukses. Ya. Artinya dia mengembangkan ya, sesuatu yang dia beli, ladang, lalu ditanami dengan hasil tanam, hasil tangannya, lalu dia mendapatkan hasilnya. Ya. Bahkan dikatakan pendapatannya menguntungkan. Namun di dalam kehidupan keluarga, tidak selalu kita diharuskan bahwa para ibu rumah tangga atau para istri itu harus mutlak berkarir begitu ya. Yang menjadi penekanan di sini adalah seorang istri ya, yang cakap itu memiliki potensi yang luar biasa. Ya. Bukan hanya sebagai seorang istri yang berbudi luhur, yang dipuji oleh suaminya, yang memperhatikan seisi rumahnya, tapi dia juga memiliki potensi ya untuk mengembangkan karir. Nah, saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa betapa besar kasih karunia kepada seorang istri. Ya. Nah, sekarang kita melihat bagian yang keempat. Dikatakan ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Bagian ini kita melihat dia bukan hanya menjadi berkat buat suami, seisi rumah, juga dia bisa berusaha, berkarir, namun bagian yang keempat ini juga dia menjadi berkat secara sosial, pelayanan, punya hati, ya, melayani dengan kasih, dan menjadi saksi. Ya. Kita melihat seorang istri yang memiliki kasih Allah yang melayani. Ya. Baik pelayanan keluar maupun pelayanan ke dalam. Ya, seisi rumah itu sudah dipersiapkan. Musim dingin, pakaiannya rangkap. Bapak, Ibu, Saudara, demikian juga dengan suaminya dikenal di pintu gerbang. Ini adalah bagian pelayanan sosial di dalam masyarakat oleh istri maupun suami yang menjadi berkat. Bagian kelima, kita melihat firman Tuhan mengatakan, ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Kita melihat seorang istri yang punya pengharapan. Ia tertawa tentang hari depan. Kemudian, ia juga adalah seorang yang penuh dengan hikmat, sehingga dapat memberikan pengajaran dengan lemah lembut. Dan dia juga adalah seorang istri yang rajin. Saudara-saudara, satu kehidupan yang sungguh menjadi berkat bagi keluarga dan juga orang lain. Bagian ke-6, kita melihat firman Tuhan mengatakan, anak-anak yang bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Anak dan suami mengakui akan kehadirannya yang sungguh menjadi berkat. Ya. Dikatakan banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kamu melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia,
tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Kunci dari semua ini yang berbicara tentang seorang istri yang berbudi luhur adalah istri yang takut akan Tuhan. Ini adalah berita inti dari keseluruhan ayat 10 sampai ayat 31, Bapak Ibu Saudara. Seorang istri yang takut akan Tuhan, maka ia akan hidup dalam kebenaran. Dia tahu perannya sebagai seorang istri, dan dia mendukung suaminya sebagai seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dia mengasihi dia, mengasihi suaminya, mengasihi seisi rumahnya, lalu dia mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Dia memiliki hati yang melayani dengan kasih Allah kepada orang miskin, kepada orang banyak yang menderita. Dan dia adalah seorang yang penuh dengan hikmat dan rajin, dan dapat memberikan pengajaran dan kesaksian yang memuliakan Tuhan. Memang pada dasarnya banyak orang juga mengatakan, wah ini ideal, seorang istri yang sangat ideal sekali. Bagaimana mungkin saya bisa seperti yang ditulis di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31 ini. Bapak Ibu Saudara, peranan istri dalam keluarga itu penting sekali. Ketika seorang istri hidup takut akan Tuhan, maka kehadirannya dalam keluarga akan membawa dampak yang sangat besar. Seisi rumah akan diberkati Tuhan, suaminya pun akan menjadi saksi ya ketika ada di luar rumah, dan bahkan di ayat terakhir dikatakan, berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia. Artinya, apa yang dia lakukan itu menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi buah dari pelayanannya yang dapat dilihat oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati khususnya para istri untuk hidup takut akan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Para suami demikian juga menjalankan fungsinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, sehingga istri-istri juga mendapatkan kekuatan, dukungan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami melihat betapa besar dampak dari seseorang yang hidup takut akan Tuhan, seorang istri yang hidup takut akan Tuhan, Tuhan yang memakai, memberkati, sehingga seluruh potensi dalam kehidupannya sungguh menjadi berkat baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Pimpinlah kami semua anak Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kristus telah menyucikan kita dari segala dosa. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus memateraikan kita dan berdiam dalam hati kita selama-lamanya dan mempengaruhi hidup kita dari hari ke hari dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Saudara Bapak Rizal Basuki yang terkasih, supaya menjadi nyata kehendak saudara, maka di hadapan Allah dan di hadapannya jemaatnya, hendaklah Bapak Rizal Basuki menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Yang kedua, apakah Bapak Rizal Basuki sungguh mengakui dan menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup Bapak Rizal? Apakah Bapak Rizal Basuki sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan? Yang keempat, apakah Bapak Rizal Basuki untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak Allah dan perintah Allah? Dan yang kelima, lebih lanjut, apakah saudara Rizal Basuki berjanji memenuhi kewajiban saudara sebagai anggota Gereja Kristus Kartini dengan misalnya hadir dalam kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, hadir dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga maupun persembahan? Apakah jawab saudara Rizal Basuki? Bapak Rizal Basuki, setelah mendengar pengakuan iman saudara, kami memperkenankan saudara mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus. Karena itu, kami minta Bapak Basuki untuk bersujud dan menerima baptisan kudus dewasa. Bapak Rizal Basuki, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bisa berdiri. Minta tolong penatua untuk berdoa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan terima kasih dan puji syukur kepadamu, ya Bapa. Karena pagi ini kami semua yang hadir pada kebaktian ini mendapatkan suatu sukacita yang besar. Karena kami mendapatkan anggota baru, yaitu Bapak Rizal Basuki, yang dengan sepenuh hati telah mau menerima Engkau dan percaya melalui imannya bahwa Tuhan Yesus sebagai Juru Selamatnya. Seperti ada tertulis, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
Akan tetapi ya Bapak, perjalanan hidup masih panjang yang harus ditempuh oleh Bapak Rizal. Untuk itu kami mohon kepadamu agar Roh Kudus selalu melindungi, menjaga, serta menjaganya, mengajarnya, agar imannya selalu terpelihara di dalam situasi apapun. Demikian juga kami sebagai saudaranya di dalam Yesus Kristus. Tolong dikuatkan kami agar selalu mau mendukung beliau sebagai keluarga kami di gerejamu ini. Inilah doa kami ya Tuhan, tolong dengarkan seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Minta menghadap jemaat. Saudara-saudari, inilah keluarga besar kita Gereja Kristus Kartini. Masuklah dan ambillah bagian dalam persekutuan bersama Gereja Kristus Kartini ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah anggota keluarga baru saudara, dan sambutlah, dukunglah dia dalam doa dan kasih Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Kami menyambut anggota keluarga yang baru dibaptis ini. Dan di hadapan Allah dan hamba-Nya, kami berjanji untuk terus mendoakan dan memberikan dukungan baginya dalam kasih Tuhan, agar dia terus bertumbuh dalam Tuhan. Saya undang bangkit berdiri dan penatua menyerahkan sertifikat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita melanjutkan dalam tata cara pengakuan iman atau sidi. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat sebanyak 2 hari Minggu berturut-turut dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah ini kita meneguhkan saudara-saudari kita. Yang pertama, Saudara Stephen Wong, silakan berdiri. Yang kedua, Saudari Maria Margareta, yang telah menyatakan kehendaknya mengaku imannya di tengah-tengah jemaat sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus Kartini, dan memperkenankan mereka untuk mengambil bagian dalam memuliakan perjamuan kudus. Saudara Stephen Wong dan Maria Margareta yang terkasih, supaya nyata kehendak saudara-saudari, maka di hadapan Allah dan jemaatnya hendaklah saudara-saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Yang kedua, apakah saudara sungguh mengakui dan menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudara? Apakah saudara sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudara-saudari? Apakah saudara dan saudari berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Lebih lanjut, apakah saudara-saudari berjanji memenuhi kewajiban saudara-saudari sebagai anggota Gereja Kristus Kartini, misalnya hadir dalam kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, hadir dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga, maupun persembahan? Apa jawab saudara Stephen Wong? Terima kasih. Apa jawaban saudari Maria Margareta?
Saya undang untuk kedua-duanya datang di tempat ini, berlutut. Saudara Stephen Wong, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudari Maria Margareta, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Silakan berdiri. Saya meminta penatua untuk berdoa syukur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan, kami pada pagi ini bersyukur dan berbahagia karena pada saat ini Saudara Maria dan Saudara Stefan telah melaksanakan CD pada pagi ini, Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menolong mereka di dalam menjalani kehidupan mereka sebagai seorang Kristen. Tuhan kiranya akan memandu, Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan senantiasa bersama mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberikan pertolongan buat mereka, supaya mereka teguh di dalam iman mereka, dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga akan menolong jemaat-Mu, orang tua mereka, untuk mendukung mereka di dalam perjalanan iman mereka ya Tuhan. Bapa, pada akhirnya kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan, ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya minta untuk menghadap ke jemaat. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Saudara Stephen Wong dan Saudari Maria Margareta, inilah keluarga saudara. Masuklah, ambillah bagian dalam persekutuan bersama keluarga besar Gereja Kristus Kartini. Dan amanat kepada jemaat, saudara jemaat, inilah anggota keluarga baru saudara yang telah diisi di hari ini. Sambutlah dan dukunglah mereka dalam doa dan kasih Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam Tuhan. Silakan respon jemaat. Jemaat dipersilakan duduk. Saya mempersilakan penatua untuk menyerahkan akta CD. Ya, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga Ibu Maya Kusnoto. Dipersilakan. Sendiri
dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayamu. Akan kumulai dari Terima kasih untuk pujiannya. Selanjutnya diserahkan untuk penatua. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Yang pertama, segenap jemaat, para penatua dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Martin Elvis dari Gereja Kristus Ketapang
serta kepada Ibu Lani Brata Halim dan keluarga, juga kepada Ibu Maya Kusnoto dan keluarga, untuk persembahan pujiannya, dan kepada seluruh penatalayan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan Minggu pukul 4 sore, dipimpin oleh Bapak Setiabudi Brata Halim. Sekolah minggu diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Maya Kusnoto, dengan tema Bileam Memberkati Israel, terambil dari Bilangan 12 pasal 21 sampai dengan 35. Pra remaja diadakan Minggu pukul 10.50, dipimpin oleh Ibu Ana Hasibuan, dengan tema dan nats yang sama dengan sekolah minggu. Persekutuan wanita diadakan pada hari Sabtu pertama setiap bulannya, dan katekisasi diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Sehubungan kebijakan pemerintah terkait PPKM Kota Bogor yang sudah mulai menurun ke level 3 dan sudah mulai diizinkannya rumah ibadah untuk dibuka, maka Majelis Gereja Kristus Kartini memutuskan untuk memulai mengadakan ibadah secara onsite per tanggal 5 September 2021 di Gereja Kristus Kartini dengan jumlah yang terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir di tempat, dapat beribadah di rumah masing-masing dengan panduan ibadah melalui live streaming yang disiarkan langsung dari Gereja Kristus Kartini. Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 30 September 2021 pukul 19.30 dengan tema Kitab Ayub, dipimpin oleh Bapak Pendeta Ruben Hutagalung. Bersama ini pula kami laporkan kehadiran Persekutuan Alkitab pada hari Kamis 23 September sebanyak 15 orang. Ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon atau WhatsApp. Laporan persembahan Minggu 19 September 2021, total penerimaan persembahan persepuluhan adalah sebesar Rp1 juta dan persembahan syukur sebesar Rp735.000, maka total keseluruhan penerimaan adalah sebesar Rp1.735.000. Pelayanan sakramen baptisan anak akan dilaksanakan di Gereja Kristus Kartini untuk anak Ruben Rifano, anak Abigail Mika Natali, dan anak Niki Ardian pada hari Minggu 10 Oktober 2021 dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sedihati Gea. Gereja Kristus Kartini akan mengadakan perjamuan kudus pada hari Minggu 3 Oktober 2021 pukul 8 WIB. Bagi jemaat yang akan mengikutinya secara online di rumah masing-masing, dapat mendaftarkan diri kepada Ibu Evi di nomor WA 0813-8338-8070 agar roti dan air anggur dapat kami kirimkan ke rumah masing-masing. Persiapan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Untuk mempersiapkan diri memasuki perjamuan kudus, dalam waktu 1 minggu ke depan, jemaat dapat mengambil waktu refleksi pribadi terkait hubungan dengan diri sendiri, alam, sesama, dan Tuhan. Beberapa pertanyaan panduan terkait refleksi tersebut adalah: apakah saya mampu menghargai dan mengisi hidup ini sebagai anugerah Allah yang sangat mahal? Apakah relasi saya dengan sesama baik, penuh damai dan harmonis? Apakah alam lingkungan beserta kehidupan yang ada di dalamnya saya rawat dengan baik? Dan yang terakhir, apakah hubungan dan persekutuan saya dengan Allah tetap terjaga dengan baik? Selanjutnya,
Ibadah Minggu 3 Oktober 2021 dengan tema Yesus Kristus, Anak Allah dan Perantara Sejati akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sedi Hatigia dari Gereja Kristus Kartini Bogor. Demikian penegasan warta minggu ini. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita naikkan doa permohonan kita. Ya Bapa Maha Kasih, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, yang selalu hadir dalam setiap detik pengalaman hidup kami. Meskipun kadang kami mengabaikan, bahkan tidak merasakan kehadiran Allah, tapi kami meyakini saat ini bahwa Tuhan Allah kami adalah Allah yang selalu hadir dan beserta dengan kami dalam setiap hal yang kami hadapi dalam hidup ini. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk pekerjaan Allah yang telah terjadi melalui Gereja Kristus Kartini. Mengucap syukur dengan jemaat-jemaat baru yang telah memiliki komitmen di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menolong terus untuk memelihara iman jemaat kami, dan juga memelihara persekutuan kami, dan terus memberkati setiap pelayanan yang akan dilakukan di Gereja Kristus Kartini ini. Kami berdoa untuk ibadah yang berlangsung, baik ibadah umum maupun ibadah sekolah minggu, pra-remaja maupun juga remaja. Biarlah semuanya itu nama Tuhan yang dimuliakan. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam masalah ekonomi, studi, pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, terlebih di masa COVID ini. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka hikmat dan kekuatan, sehingga mereka tidak merasakan keputusasaan, dan mereka selalu melihat harapan di dalam Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk suku Bawean, suku Kangean, dan suku-suku Madura dari rumpun Madura. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memberkati suku ini agar lebih banyak mencari air kehidupan dalam Kristus, dan juga agar ada perbaikan dalam bidang kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan ekonomi di rumpun ini. Kami memohon belas kasih-Mu ya Bapa di negara Afghanistan, di mana kaum Taliban telah menguasai ibu kota Kabul, dan kami berdoa kiranya semuanya itu pertolongan Allah yang nyata bagi setiap sesama kami, anak-anak manusia yang Tuhan ciptakan di daerah sana. Biarlah kuasa-Mu yang besar memenuhi mereka, dan kasih-Mu yang besar juga menaungi mereka. Kami berdoa memohon pertolongan Allah bagi bangsa dan negara kami yang sedang mengalami masalah pandemi COVID-19. Kami berdoa agar vaksin yang sudah tersedia dapat disebarluaskan dengan baik dan efektif untuk menolong kami, anak-anak bangsa, dan menolong bangsa ini keluar dari keterpurukan yang sedang terjadi saat ini. Dan secara khusus kami menyebutkan nama saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam kelemahan fisik. Kami teringat untuk Ibu Sudibyo, Bapak Husen dan Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansah, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Natasa Putra, Ibu Ancel Lunin, Bapak Kiki, Ibu Lim Gwelan, Bapak Andreas Wiryawan, Ibu Lalan, Bapak Suntek, Bapak Ardan, Ibu Komalasari, dan Ibu Elni. Kiranya tangan pengasihan Allah menopang mereka dalam situasi yang lemah saat ini. Bapak, ini doa kami jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau menyempurnakan bagi kami di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan kerelaan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening Badan Pengurus Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar, atau memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu gereja setiap hari Minggu. Bagi jemaat yang hadir, ada sampul persembahan di bangku masing-masing, dan sampul persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan saat ibadah selesai. Mari kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17 yang berbunyi, Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memuji Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 243, bait pertama dan kedua, Beri yang terbaik. Bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, Bapa, yang menyapa kami dan mengingatkan kami agar kami boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Kiranya firman hari-Mu hari ini, Tuhan, boleh menguatkan dan menghibur kami, jemaat-Mu. Bapa dalam Yesus Kristus, kembali kami datang dengan rasa syukur, membawa persembahan kami,
Ini pun bukan karena kuat dan mampu kami, tetapi karena berkat daripadamu, sehingga kami boleh memberi dengan rasa syukur. Kami mohon Bapa, berkatilah persembahan kami ini, agar terus boleh memuliakan nama-Mu di tempat ini, di gereja Kristus Kartini ini, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menguatkan jemaat-Mu dan menyebar ke ujung-ujung bumi. Bapa dalam Yesus Kristus, berkatilah anak-anak-Mu yang akan menggunakan dan mengelolanya. Pakailah anak-anak-Mu ini Bapa, dengan rasa takut akan Engkau, sehingga persembahan kami ini boleh dikelola dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Kita bernyanyi, pakailah waktu anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kepada Allah pripuji. Ibadah selesai saat teduh.
mengasihi dengan bersehati, berjanji setia sampai mengasihimu, Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu di dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihimu, Tuhan. Bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir untuk mengasihimu, Tuhan. Oh, bersama keluarga-Ku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai coba menghalang, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Kuasa Tuhan buka jalan kami. Semua angkat tangan bersama, katakan janji-Mu. Bersama keluarga-Ku melayani, bersatu mengasihi Engkau, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bagi kami, Engkau segala. Bagi kami Engkau segala. Sorak-sorai bagi Dia yang menjadi segala.